kita masuk ke sesi berikutnya. Kita masuk ke Dr. Irwan Barlian. Saya share screen sedikit. Jadi kita akan masuk ke selanjutnya, yaitu surgical treatment for glioma. Salah satu modalitas utama untuk terapi glioma adalah pembedahan. Karena dikatakan bahwa satu hal yang secara signifikan bisa meningkatkan survival pasien adalah jika kita bisa melakukan gross total removal terhadap glioma. Dan ini akan dibawakan oleh Dr. Irwan Barlian Imaduhaq. Beliau adalah staf di Departemen Bedah Saraf, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Beliau lulus bedah saraf dari FK UNER, kemudian mengambil fellowship di Osaka City University untuk memperdalam scalp surgery, dan juga ke Tokyo untuk memperdalam tentang glioma. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke Dr. Irwan Barlian untuk bisa memberikan presentasinya. Silakan Dr. Irwan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Terima kasih untuk panitia, Dr. Hadian, Dr. Kamil, panelis semua, Dr. Roland, Dr. Dia, dan semua senior di Surabaya, juga bedah saraf yang ikut di sini, serta semua peserta yang ada di sini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, terhindar dari malapetaka corona ini, dan semoga corona ini segera berakhir, supaya kita bisa hidup lebih normal lagi. Kali ini saya akan men-share mengenai penata laksanaan dari glioma yang dikerjakan di Surabaya. Mungkin sebagai gambaran penata laksanaan glioma di Indonesia. Juga mungkin tadi sudah dijelaskan Dr. Kamil sebelumnya mengenai biomolekuler yang kelihatannya susah sekali untuk digambarkan karena itu imajinasi. Ya, saya kasih gambaran yang lebih realistis. Artinya bisa kelihatan barangnya. Oke. Ini sedikit gambaran mengenai glioma, bahwa banyak sekali kami dari bedah saraf atau yang lain tuh menganggap glioma ini dibilang operasi itu operasi yang katanya gampang sekali, atau malah kadang-kadang dibilang udahlah ngapain kita menangani glioma, karena ditangani atau tidak ditangani tetap mati pasiennya. Seperti itu. Artinya banyak sekali dulu itu doktrin-doktrin yang underestimate dari glioma ini. Jadi mungkin dari kita sendiri yang harus kita membuka mata kita, membuka pemikiran kita, lihat di center-center yang lain, seperti apa sebetulnya glioma itu. Jadi beberapa kasus misalnya seperti yang saya gambarkan di sini, ada glioma di frontal sebelah kiri, kebetulan di area bicara, di Broca, itu hanya dilakukan pemasangan selang karena bentuknya seperti kistik. Atau partial treatment seperti yang di bawah ini. Foto CT scan ini menunjukkan ada tumor di occipital sebelah kanan, hanya dilakukan partial reseksi dan dekompresi, dan akhirnya tumor ini akan tumbuh dengan subur sekali sehingga keluar. Atau beberapa kasus juga kita dapatkan tumor yang memang terlihat di area elokuen, yaitu di area presentral sebelah kanan, hanya dilakukan biopsi. Dan kita lihat midline shift atau pergeseran otak setelah dilakukan biopsi ini jauh lebih tinggi, sehingga pasien ini dalam kondisi yang lebih jelek setelah dilakukan treatment. Tadi ini sudah digambarkan oleh Dr. Kamil mengenai glioma. Tadi juga sudah dilakukan panjang lebar mengenai klasifikasi ini. Jadi secara gampangan kita bagi ini menjadi diffuse dan non-diffuse, di mana yang diffuse ini memang lebih sulit ditangani karena dia infiltratif, masuk kemana-mana. Ya, IDH tadi sudah dijelaskan juga. Mungkin untuk teman-teman yang dokter umum, apa sih gambaran klinisnya di sini untuk glioma? Kalau kita bagi menjadi dua supaya lebih mudah, gejalanya adalah satu gejala vokal. Gejala vokal itu artinya dia sesuai dengan lokasi, jadi nggak ada gejala yang spesifik. Karena tumor ini bisa tumbuh di setiap
tempat setiap area di otak kita. Ya, mulai dari frontal muncul nanti frontal lobe syndrome, kalau di parietal jadi parietal lobe syndrome, occipital juga. Kalau temporal nanti temporal lobe syndrome, bisa di brainstem, bisa di cerebellum, atau bisa di spinal. Ya. Jadi itu adalah gejala yang sifatnya vokal karena bersifat vokal di area tertentu. Yang kedua adalah gejala karena peningkatan tekanan intrakranial, seperti nyeri kepala hebat, muntah, kejang. Ya. Ini diakibatkan karena tumor yang besar yang mengakibatkan efek massa, atau juga karena hidrosefalus, karena tumor ini menyumbat dari sistem cairan otak. Untuk diagnosis sendiri, sampai saat ini memang yang terbaik adalah dengan MRI. Kita bisa bedakan ini dengan CT scan. Sebelahnya adalah MRI. Kita bisa lihat bedanya. Di sini bisa kita lihat tumor yang kecil sekali di depan sini. Di CT scan tidak terlihat. Ya. Saat ini memang untuk penunjang yang terbaik saat ini masih dilakukan dengan MRI. Cuma sayangnya tidak semua tempat di kita punya MRI. Jadi di center-center besar mungkin ada, tapi di daerah tidak semua tempat ada. Kalau tidak ada ya tetap kita pasti pakai CT scan. Ya. Beberapa kelebihan CT scan bisa kita lihat misalnya untuk melihat kalsifikasi pada oligodendroglioma, misalnya ini ada kalsifikasi lebih terlihat daripada pada CT scan, pada MRI. Atau misalnya jika tumor ini berdarah seperti ini. Kalau dia berdarah lebih terlihat pada CT scan daripada MRI. Tadi Dr. Roland menanyakan mengenai NCCN ini bagaimana. Ini NCCN yang tahun 2020 mengenai tata laksana untuk glioma. Saat ini tetap sebagai neurosurgeon ini tetap nomor 1, artinya dia paling depan, meskipun semua itu adalah kolaborasi. Kita adalah bagian kecil dari seluruh treatment yang akan dijalani oleh pasien. Kalau untuk yang low grade, terapi reseksi ini nomor 1, kalau bisa reseksi total. Kalau tidak bisa, subtotal atau biopsi untuk memastikan apa PA-nya. Kalau memang terkonfirmasi bahwa dia adalah suatu pilositik, itu cukup. Kalau bisa reseksi total, tidak perlu dilakukan yang lain, radiasi atau kemoterapi. Ini yang terbaru. Ya. Jadi dulu kita biopsi, terus radiasi atau kemoterapi, tapi dari guideline yang terbaru ini, kalau grade 1, grade 2 cukup dengan reseksi. Kalau bisa tereseksi total, tidak perlu dilakukan adjuvan. Untuk yang high grade, sebetulnya juga sama. Tapi kita bisa lihat di sini, ada multidisciplinary input. Jadi sebelum kita lakukan operasi, harusnya kita kumpul dulu sama orang radioterapi, kita kumpul dulu dengan onkologis, patologis, semua, neurologis, radioterapi, kemoterapi, rehab medik, semua harusnya kita diskusi sebelum kita lakukan tindakan. Karena apa? Tindakan untuk pasien dengan high grade ini hanya sebagian kecil dari treatment-nya. Artinya, operasi, selesai operasi, akan dilakukan radiasi, rehabilitasi, dan yang lain-lain. Ya, karena sifat dari yang high grade ini adalah diffuse infiltratif. Ini jadi hal yang sama. Ini GBM, glioblastoma, ini yang grade 4. Sama. Jadi kalau sudah terdiagnosis glioblastoma, bisa kita lihat adjuvannya, mulai dari radioterapi, kemoterapi. Dan yang paling sering kita lewati adalah ini, follow up. Kapan kita harus MRI? Kapan kita harus CT scan? Follow up ini sering kelewat. Ya. Untuk tata laksana low grade dari ini adalah serial yang paling besar yang ada saat ini adalah dari Perancis. Nah, ini orangnya namanya Hugues de Fou, ini orangnya agak sedikit ya ekstrim. Ya. Jadi saat ini tetap dengan tadi yang ditanyakan Dr. Roland bahwa untuk low grade tetap goalnya adalah no residual tumor, tidak, kita harus tetap total reseksi. Ya, karena dengan meningkatkan reseksi akan meningkatkan median survival rate-nya. Ya, seperti ini kita bisa lihat kalau total itu dia bisa lebih memanjang. Ya. Untuk biopsi hanya dilakukan pada kasus yang
diffuse yang kita tidak bisa akses, atau gliomatosis. Bahkan saat ini low grade ini sudah tidak ada lagi kalimat jinak. Jadi dulu kita bilang ini jinak yang satu ganas. Saat ini sudah ada. Untuk glioma itu semua adalah ganas. Bahkan untuk yang low grade sekarang namanya diganti menjadi precancer. Jadi grade 2 itu precancer. Jadi dia pasti akan menjadi cancer karena IDH mutation itu tadi. Oke. Sekarang untuk pembedahan sendiri seperti apa role-nya? Jadi tetap pembedahannya adalah yang pertama karena dia yang menentukan suatu survival rate. Karena yang paling signifikan meningkatkan survival rate saat ini adalah pembedahan. Jadi pembedahan tetap nomor 1, di mana survival rate saat ini GBM ini sekitar kira-kira kurang dari 2 tahun. Tadi dibilang Dr. Kamil di kuisnya tadi itu rekaransinya berapa? 100%. Iya betul, memang 100% dia akan recurrent. Di sini, meskipun dapat dicapai reseksi maksimal, total reseksi pun, atau supra reseksi, lebih dari 100% kita reseksi, 70% dia akan residif di tahun pertama. Setahun dia sudah residif lagi. Cuma kurang dari 5% yang bisa survive sampai 5 tahun. Jadi ini juga penting untuk KIE, atau untuk menjelaskan kepada keluarga dan pasien bahwa apa yang akan dijalani keluarganya terhadap pasien ini. Bagaimana kita mendapatkan supramaksimal reseksi ini? Nah, ini yang jadi masalah. Di sini kita bisa lihat antara survival dan brain function itu selalu menjadi perdebatan. Apa yang lebih penting? Apakah survivalnya atau brain function-nya? Kalau kita mau meningkatkan survival, otomatis kita harus reseksi semaksimal mungkin sampai 110% kalau perlu. Ya. Tapi apa akibatnya kalau kita reseksi terlalu banyak, ya otomatis nanti fungsinya akan terganggu, neurologisnya akan turun. Itu yang kita tidak mau, dan pasien pasti akan sangat menderita. Tapi kalau kita pertahankan fungsinya dengan semua reserve, otomatis akan meninggalkan tumor yang cukup banyak. Otomatis nanti survivalnya dia akan turun. Jadi antara dua ini, sampai saat ini kita harus cari win-win solusinya gimana. Kita bisa reseksi maksimal, tapi fungsinya juga tetap baik. Itu yang. Sekarang bagaimana caranya untuk mempertahankan fungsi dengan tetap reseksinya kita bisa maksimal. Kita tahu saat ini begitu sulitnya penanganan glioma ini di Indonesia, mulai dari diagnosisnya, preoperatif planning-nya, fasilitasnya, follow-up-nya, dan pasiennya terakhir. Diagnosisnya sering terlambat, pasien tumornya sudah besar, CT scan, MRI tidak ada, fasilitas tidak lengkap. Ya. Follow-up-nya tidak bisa, pasien sudah dioperasi di Surabaya atau misalnya di Jakarta, habis itu dia pulang ke Maluku, setelah itu hilang dia, tidak akan follow-up lagi. Ya. Atau tidak menjalani treatment secara lengkap, misalnya. Tidak, setelah operasi, radiasi, dan kemoterapinya tidak tercapai. Apalagi sekarang radiasi cuma di center-center besar, akhirnya pasien numpuk di sana. Pasien GBM sudah operasi, perlu di radioterapi, antri 6 bulan. Ya, sebelum sampai 6 bulan sudah tidak ada pasiennya. Oke. Ini preoperatif planning yang perlu dilakukan memang banyak, karena beberapa tumor ini memang punya kekhasan sendiri-sendiri, termasuk setiap pasien berbeda. Ada displacement atau misalnya pergeseran otak karena adanya tumor, adanya neuroplastisitas, di mana sekarang ini konsepnya kalau ada tumor, fungsi otak itu akan bergeser ke tetangga-tetangganya, itu juga harus dipelajari. Seperti ini. Pada saat operasi, mungkin kita berharap tumor ini seperti ini kita lihatnya. Seperti peta ini ya. Oh, ini gyrus presentral, ini gyrus postsentral, sehingga kita bisa menghindari ini. Tapi kenyataannya gitu kita buka itu langsung melembung, kita nggak tahu ini apa ini yang keluar, ini tumor apa otak. Nah, ini juga akan menyulitkan. Sehingga pengetahuan mengenai anatomi itu sangat penting. Ya. Juga preoperatif planning ini saat ini MRI sudah lebih advance. Beberapa tempat kita sudah bisa melakukan DTI, fungsional MRI, ya, di mana dengan DTI kita bisa lihat jika ada tumor kita bisa lihat di mana dia.
jaras-jarasnya, tergeser kemana. Sehingga approach kita untuk mengoperasi tumor ini lebih safe. Atau fungsional seperti ini, kita bisa lihat di mana fungsi-fungsi, misalnya ini brokanya, oh di sebelah belakang tumor ini, ya seperti itu. Tapi ini sayangnya tidak semua tempat bisa melakukan ini dan pemeriksaannya cukup mahal. Ya, untuk ke depan memang kita harus mengembangkan lagi. Di sini kita kebetulan di Surabaya ini kita baru memulai, jadi kita harus mengembangkan lagi mengenai fungsional brain mapping, anatomical brain mapping, intraoperatif patologi, intraoperatif fluorescence. Jadi ya tadi yang sudah diberitahu Dr. Kamil, memang kalau kita lihat di negara maju, begitu kita operasi, patologi itu sudah di OK, online, langsung keluar di situ, kita tahu bordernya, kita ambil, kita kirim, 10 menit sudah keluar hasilnya, PCR-nya sudah keluar. Itu yang kita mau ke depan. Tapi saat ini, sepertinya di Indonesia belum ada center yang ke arah sana. Untuk meningkatkan kesuksesan kita dalam operasi, salah satu cara adalah dengan melakukan awake craniotomy atau pasien dalam kondisi sadar, ya. Terutama untuk melakukan operasi yang di area motorik atau di area bicara. Nah, sampai saat ini untuk area bicara masih gold standard ya untuk melakukan awake surgery ini. Saya berikan beberapa contoh kasus dengan tumor yang berlain-lain. Misalnya ini ada 32 tahun laki-laki datang dengan kejang. Ini masih 32 tahun, artinya dia kemungkinan IDH yang mutation. Nah, datang juga dengan progresif hemiparesis, ya. Kita lihat tumornya dari frontal kanan ini diffuse infiltratif masuk ke sampai ke ini motorik strip kira-kira di area sini. Kita lihat dengan DTI kita bisa lihat bahwa dia mengkompresi traktus kortikospinal ini ke arah lateral. Jadi kita tidak boleh masuk ke lateral untuk kasus ini. Ini kami lakukan operasi, tapi ini saat ini tidak awake. Ya, kita lakukan cortical grid untuk mencari gyrus presentralnya. Ya, di sini dengan intraoperatif monitoring. Ya, ini fase reversal. Setelah kita yakinkan di situ, baru bisa kita tentukan reseksinya. Sampai batas mana, ya nanti kita sambil distimulasi menggunakan subcortical stimulation. Kita cari sampai batasnya tadi sampai ke ventricle, kita harus sampai ketemu ventricle. Ini post-op-nya, pasiennya alhamdulillah lebih baik setelah operasi. Seperti ini juga ada laki-laki juga, kebetulan seorang dokter bedah. Ya. Dia kejang sudah 3 bulan. Kita MRI, tumor ini kecil, tapi lokasinya cukup menyulitkan. Justru tumor yang kecil ini menurut kita kadang-kadang lebih sulit daripada tumor yang besar. Karena untuk mencari tumor yang kecil ini kadang-kadang nggak ketemu. Kita lihat di sini, tumor ini berasal dari gyrus frontal superior dan menekan ke gyrus presentral, ini sulcus centralis. Jika kita lihat dengan pemberian kontras, dia menyengat kontras sedikit, artinya dia sudah mulai ada komponen yang malignan. Jadi dia bukan low grade lagi, mungkin sudah ada pergeseran. Nah, jadi goal kita akhirnya harus mengambil yang enhance tadi itu. Sama ini dengan awake surgery kebetulan. Kita stimulasi terus, kita cek, pasien dibangunkan, cek motoriknya, terutama untuk motorik kaki karena sesuai dengan homunculusnya. Ya, ada pembuluh darah besar di sini harus kita hindari. Ya, di sini komponen enhance di area depan dari pembuluh darah. Ya, dari navigasi kita bisa lihat sampai mana operasi kita kebetulan. Ya, ini post-op. Sekarang dia sudah bisa operasi lagi. Yang berikutnya adalah ini tumor di sebelah kiri juga di gyrus frontalis superior. Ini ada
area suplemen motor area, di mana kalau kita lakukan kadang-kadang muncul speech arrest atau tidak sulit bicara, makanya waktu itu kita lakukan dengan awake, sama. Ini dengan dibantu oleh Dr. Johan, seorang neurologis. Kita tes terus sambil kita lakukan reseksi. Ya, sehingga kita bisa reseksi batasnya jelas, kita bisa extend sampai sejauh mana kita bisa ngambil. Ini CT scan, tapi ini dari luar pulau sepertinya, jadi dia pasien ini nggak kontrol lagi, nggak tahu kemana sekarang. Ini juga ada tumor di area eloquent, kebetulan di sebelah kiri, pas di depan dari gyrus presentralis. Ini area motorik sehingga cukup berbahaya meskipun dia kecil. Datang dengan keluhan kejang juga. Ya, ini adalah seorang pembantu rektor di salah satu universitas. Mungkin tahun ini dia mau jadi profesor kalau nggak salah ini. Tadi Dr. Hadian cerita. Ini juga kita lakukan awake surgery, kita cari dulu di mana sulcus centralisnya dengan cortical grid ini. Kita tes, kita steam area yang aman untuk mengambil di sebelah mana. Tapi sudah kelihatan sedikit merah-merah itu adalah suatu tumor. Jadi kalau kita lihat tumor ini sebetulnya tidak kelihatan kalau kita tidak pakai monitor. Jadi kalau kita tidak pakai, kelihatannya akan kita ambil juga kortek normalnya karena memang tidak jelas batasnya. Ini setelah operasi dia sekarang sudah bekerja lagi. Kita bisa lihat di sini ada kortek presentral, terlihat putih. Dulu dibilang suatu udem, jadi tidak perlu diambil, tapi sebetulnya dari beberapa penelitian putih ini juga mengandung tumor. Kalau kita lakukan PCR itu positif, ada tumornya biasanya. Berikutnya adalah tumor yang juga di area motorik. Ya, ini datang dengan nyeri kepala dan hemiparesis juga. Ini dilakukan awake. Ini posisinya agak tidak enak karena di belakang, jadi pasien ini dilakukan posisi park bench. Kita lihatlah reversal. Dengan navigasi kita cari batas-batasnya. Ya. Saya percepat aja ya. Ya, sambil dites oleh dokter neurologis. Jadi di sini kita mau menunjukkan bahwa kita berkolaborasi dengan neurologi karena sulit untuk bisa sendiri seperti ini. Ini post-op, alhamdulillah motoriknya membaik dan kita lihat hasil dari IOM-nya juga stabil selama operasi, jadi tidak ada perubahan. Ini pasien yang seperti ini yang biasanya datang ke Sutomo, itu pasien yang tumornya besar-besar. Ini adalah thalamic glioma di sebelah kanan. Kita lihat dari DTI-nya bahwa corticospinal tract-nya ini tergondorong ke arah lateral. Ya, kita harus cari area yang paling safe untuk masuk. Di sini kita lihat celah, waktu itu saya masuk lewat sini akhirnya. Ini sulit kalau kita tidak melakukan DTI kadang-kadang untuk menentukan approach-nya dari mana. Karena begitu kita masuk lewat depan, ternyata di situ adalah corticospinalnya. Jadi post-op bisa tambah jelek pasiennya. Ya, ini kita bisa lihat tumornya. Bisa ambil. Pasien ini datang dengan tidak sadar dan hemiplegi sebetulnya. Nah, jadi ini post-op. Berikutnya ini juga kasus di eloquent, yaitu di area broca, jadi frontalis sebelah kiri inferior, itu area bicara. Ini mandatori harus dilakukan dengan awake surgery karena tidak mungkin untuk melakukan evaluasi bicara pada saat pasien itu tidur. Jadi setelah dilakukan posisi, kita lakukan gambar dan evaluasi dengan intraoperative monitoring. Dengan mapping juga sama, dengan stimulasi. Kita lakukan reseksi semaksimal mungkin.
Nah, ini post-op dini, pasien ini langsung bagus, artinya tidak ada defisit sama sekali, bicaranya juga masih intak. Padahal kalau kita lihat, kita bisa ambil tumor ini cukup luas, artinya hampir suatu lobus frontalis ini kita ambil. Artinya apa? Di sini saya mau menunjukkan bahwa sudah ada brain neuroplastisitas. Mungkin kalau kita lakukan MRI fungsional bahwa mungkin ada yang brokanya sudah tidak di sini lagi, tapi mungkin sudah bergeser ke belakang atau kemana. Ya. Berikutnya adalah ini tumor yang sudah dilakukan operasi oleh sejawat lain. Kebetulan tidak terambil semua dan terdekompresi. Jadi kita lihat ini di TA-nya bahwa kelihatannya sih sudah putus ya, saya tidak tahu juga. Ya. Jadi ini kita lakukan reseksi karena sama kondisi motoriknya juga sudah jelek. Jadi kita tanpa wake ini untuk kasus ini. Ini karena ada oligodendroglioma mungkin suatu calcified, jadi ini cukup keras, jadi batasnya cukup jelas dengan otak sekitarnya. Kita ambil semaksimal mungkin sampai kita bisa lihat ventricle, ini choroid plexus. Ya. Ini pasiennya sekarang sudah sadar, baik, sudah balik ke poli. Nah, mungkin ini kasus terakhir yang saya share, ini juga kasus residif yang dilakukan di tempat lain. Ya, dia dengan nyeri kepala. Ya. Dan ini sudah dilakukan reseksi tapi tidak dilakukan radiasi atau kemoterapi. Artinya pasien ini tidak diberikan kejelasan sebelumnya bahwa dia harus mendapatkan adjuvan setelah reseksi, padahal dia dengan WHO grade 4, jadi dia datang dengan tumor yang residif. Kita lihat ini menonjol seperti ini, besar sekali keluar, ya, artinya dia tumornya keluar. Ya, ini sangat dirasakan tidak nyaman oleh pasien karena dia tidak bisa tidur, seperti ada kondi di belakang. Nah, ini juga dengan intraoperatif monitoring kita cek sampai batas motoriknya. Ya, alhamdulillah pasiennya membaik. Oke, mungkin ini beberapa kasus yang saya share, mungkin supaya kita lebih bisa. Masih ada waktunya, Dr. Nadian? 2 menit. Oh ya, sudah cukup lah kalau gitu. Kita diskusi aja. Mungkin begitu yang bisa saya share dengan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Dr. Irwan. Sudah ada beberapa pertanyaan dari audiens. Mungkin Dr. Roland dulu mau komen sedikit? Ya, boleh. Terima kasih waktunya, Dr. Adian. Dr. Ibi, terima kasih presentasinya. Luar biasa operasinya. Sudah mendekati ideal sekali operasi gliomanya ini. Jadi, kalau kita sedikit comparing masalah kasus glioma di center kita, memang dari sesuai kuliahnya Dr. Irwan, hampir sama. Bahwa yang perlu di-highlight adalah yang pertama, angka kejadian itu, angka kekambuhan terutama ya, sesuai dengan kuliah pertama Dr. Kamil tadi. Sudah dilakukan segala macam modalitas dengan suatu center yang cukup memadai pun memang prognosisnya kurang begitu baik, yang pertama. Yang kedua, highlight-nya adalah kurang dari, kalau tadi angkanya 5%, mungkin kita di bawah 5% yang bisa bertahan sampai 5 tahun survival rate-nya ya. Jadi itu yang pertama, bahwa angkanya juga hampir mirip dengan di Surabaya, saya rasa. Kemudian dalam hal pembedahan, yang perlu di-highlight adalah, saya sangat setuju bahwa sampai saat ini kita pun masih menimbang-nimbang antara mana yang lebih kita utamakan dari survival time-nya ataukah fungsinya terhadap pasien-pasien seperti ini. Jadi juga hampir mirip dengan apa yang sudah dilakukan Dr. Ibi. Memang kita sebisa mungkin untuk menambah masa hidup dengan kualitas yang lebih baik, yang tidak baik, kualitas hidup yang baik ya, dengan artinya memperhatikan fungsi dengan modalitas yang kita punya, mungkin tidak selengkap Dr. Irwan tadi ya, itu tadi. Yang ketiga highlight-nya adalah komentarnya memang
glioma ternyata suatu penyakit, ini terutama untuk teman-teman di daerah ya, dan juga dokter-dokter umum, sesuai dengan masukan Dr. Krishna dari Semarang tadi, memang mohon maaf, jadi sepertinya memang glioma untuk saat ini penanganannya adalah suatu penyakit yang mahal nih. Ya, kalau mungkin rata-rata setuju ya panelis. Jadi mulai dari pemeriksaan, kemudian tadi ada operasi, mulai dari pemeriksaan MRI-nya, DTI-nya, belum lagi nanti IHC-nya yang mahal sekali. Sudah gitu sepanjang durasi operasi kita harus pakai cortical grid lagi, pakai neuronavigasi lagi, pakai nanti tambah lagi endoskopi. Ini suatu yang mahal. Ini memang harus kita pecahkan bersama, terutama tadi menyangkut teman-teman yang di daerah, yang mungkin fasilitasnya juga kurang begitu lengkap ya dibanding yang beruntung kita yang di center-center ini. Itu memang harus kita pikirkan bagaimana sih langkahnya gitu untuk penanganan yang sejauh mana yang bisa dilakukan oleh teman-teman itu terhadap glioma ini. Karena kalau melihat presentasi Dr. Irwan, saya rasa tidak semua bedah saraf bisa melakukan seperti itu gitu, pemeriksaan yang sangat ideal sekali. Apalagi nanti mau periksa, mungkin maaf ya, di tempat kita juga mungkin sama, TP53 dan TRX juga belum ada itu. Jadi memang artinya memang belum ideal kalau menurut saya. Tapi apa boleh buat, mudah-mudahan di masa datang kita akan lebih baik lagi, sesuai dengan ilmu pengetahuan ya, sesuai Dr. Hadian tadi ya, saya rasa sih kita agak terlambat, tapi beruntungnya kita menyadari kita terlambat, sehingga kita bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan orang-orang luar. Saya rasa itu, Dr. Hadian. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Roland. Jadi menyambung apa yang disampaikan tadi tentang kondisi real. Ini pertanyaan kawan kita bedah saraf yang ada di daerah. Kalau kita ketemu tumor yang sulit dibedakan dengan jaringan otak di sekitarnya, dan kita tidak punya mikroskop, itu kita operasi maksimal atau biopsi aja. Itu Dr. Irwan mungkin kasih komen. Bang Roland juga bantu. Ya, silakan Dr. Irwan. Jadi gini, tergantung lokasinya. Kalau memang lokasinya itu tidak elokuen, misalnya di frontal kanan atau di temporal kanan, frontal basal misalnya, kita bisa lobektomi mungkin masih masuk akal daripada kita biopsi. Tapi kalau misalnya lokasinya yang memang elokuen, nah ini yang jadi masalah. Misalnya di broca atau di di pusat motorik. Kalau ini pengalaman kita ya, mungkin Dr. Hadian juga masih ingat. Saya berapa kali ini melakukan biopsi dengan navigasi. Setelah operasi itu bengkak luar biasa. Sehingga pasien ini langsung post-op itu drastis turun. Dan itu kita tidak bisa apa-apa. Pada saat dia turun dikasih mannitol, dikasih steroid, nggak ada respon. Ya, untuk dekompresi juga tidak sempat. Artinya, biopsi ini juga bukan tanpa resiko. Mungkin lebih masuk akal dengan debulking. Debulking mungkin masih masuk akal. Saya lebih milih debulking daripada dengan biopsi aja. Kalau misalnya kita tidak punya mikroskop. Mungkin kuncinya adalah kita harus lihat juga MRI atau CT scan-nya. Kira-kira dari situ kita bisa lihat bordernya kira-kira di mana. Kan di situ kita bisa prediksi di mana yang area-area pentingnya. Jadi kita bisa ngambil kira-kira berapa senti dari sini. Itu juga salah satu option. Jadi dengan skenogram, jadi diukur betul-betul berapa senti misalnya dari arah midline, berapa senti ke atas ke bawahnya. Seperti kita biasanya itu. Mungkin itu lebih masuk akal daripada kita cuma biopsi aja. Mungkin ya. Itu aja. Pendapat singkat, Bang Roland? Ya, kalau saya memang agak susah ya, sulit untuk menyarankan sesuatu yang mungkin saya sendiri tidak mengalami di daerah gitu. Tapi kalau boleh sedikit kasih saran ya, buat teman-teman semua, kalau memang yakin bisa membantu untuk mengurangi penderitaan pasien, artinya begini, maksud saya, kalau memang kita bermodalitaskan, kembali lagi kita bermodalitas seperti Dr. Irwan tadi ya, kembali lagi kita belajar anatomi saja lagi gitu, belajar fasciculus, arcuata, IVOF, semua kita pelajari, lihat lokasi CT scan walaupun tidak punya MRI, kalau kita sanggup ambil sehingga kita bisa minimal mendapat PA-nya, silakan kerjakan gitu. Silakan kerjakan. Tapi kalau memang kita sendiri tidak yakin, dari pengalaman sudah memang sulit sekali membedakan mana tumor, mana tidak bukan tumor. Saya mungkin lebih prefer untuk merujuk ke
daerah yang mungkin lebih ada fasilitasnya. Kalau saya ya, dalam pendapat saya, Dr. Nadia. Ya, memang ini fasilitas itu sangat mempengaruhi seberapa kita bisa agresif. Ya. Saya jadi Betul. ingat tadi dari Dr. Irwan tadi sampaikan ada DUVO. DUVO itu operasinya eksentrik karena dia nggak pakai mikroskop sebenarnya. Iya. Tapi dia pakai intraoperatif monitoring. Ya, jadi anatominya tidak hanya berdasarkan apa yang terlihat, tapi dia menilai fungsional anatominya. Itu yang menjadi dasar seberapa jauh dia akan mereseksi itu. Tapi tentu saya tidak merekomendasikan tanpa mikroskop sebenarnya. Kalau terpaksa, seperti yang disampaikan Dr. Irwan tadi, kita bisa memilih di area yang mungkin tidak elokuen, kita reseksi maksimal semaksimal mungkin. Terus ada pertanyaan lagi terkait dengan reseksi. Kalau kita dapat butterfly glioma. Dr. Dr. Adian. Ya. Dr. Ya. Adian. Ya, silakan Dok. Iya, sekarang hanya sedikit menambahi tadi pertanyaan. Kalau antara tidak jelas antara jaringan tumor dengan jaringan normalnya, saya rasa ini yang sering kita kerjakan di Surabaya, Dr. Irwan, adalah intraoperatif, pemeriksaan patologi intraoperatif. Kalau memang di daerah, ada dokter PA-nya, silakan dimaksimalkan fungsi dokter PA. Salah satunya adalah untuk pemeriksaan tumor intraoperatif. Bisa dilakukan kalau sudah punya alat freescope, tapi saya pribadi kalau untuk jaring-jaringan yang kecil saya lebih sering melakukan dengan smear. Ya, bisa membantu lah ya. Kira-kira gitu ya, Dr. Irwan ya. Iya, saya lupa itu. Oke. Untuk PA sangat penting. PA sangat penting. Dokter dia tuh punya keahlian di smear cukup. Smear tuh enak lebih cepat ya, Dok ya. Kita tidak perlu nunggu lama-lama untuk freescope-nya. Oke, itu mungkin. Dan ini pertanyaan selanjutnya tentang butterfly glioma. Kita tahu salah satu tumor yang paling susah itu butterfly glioma. Apa yang kita kerjakan? Apakah maksimal reseksi atau kita lakukan stereotaksis biopsi lanjut dengan kemoradiasi? Silakan Dr. Irwan. Kalau saya sendiri pribadi memang tetap semaksimal mungkin reseksi itu yang lebih baik. Artinya biasanya saya buka frontal kanan kiri, buka lewat interhemisfer, valve-nya dibuka, masuk ke kanan ke kiri, diambil semaksimal mungkin. Sampai kita lihat corpus callosum-nya kita ambil, ya, dibuka corpus callosum sepertiga atau bahkan bilang 2/3 diambil itu tidak masalah katanya. Jadi, tapi yang penting adalah nanti rehabilitasinya. Ya, kita harus cepat kirim ke rehab medik. Artinya butterfly glioma tetap, kalau menurut saya tetap harus diambil semaksimal mungkin daripada di biopsi aja. Bang Roland? Ya, saya jujur tidak terlalu banyak punya pengalaman untuk butterfly glioma, tapi saya setuju dengan Dr. Irwan. Mungkin ya dengan mempertimbangkan apa yang mungkin terjadi dengan reseksi tadi ya, corpus callosotomy, sepertiga depan bahkan setengah depan, mulai dari genu sampai ke tengah itu tentunya akan bisa terjadi sesuatu setelah kita reseksi. Ya dengan pertimbangan segala macam itu, mungkin saya setuju dengan Dr. Irwan untuk dilakukan maksimal reseksi. Ya. Tapi saya sendiri ya tidak terlalu banyak kasus untuk itu, Dr. Ya mungkin salah satu catatan untuk biopsi adalah kita sendiri beberapa kali mengalami komplikasi post biopsi itu otaknya bengkak. Jadi biopsi itu bukan prosedur yang aman. Jadi beberapa kali bengkak itu malah justru nggak bangun ya. Dr. Irwan kita sendiri kaget karena inform konsennya itu hanya diambil sedikit. Ekspektasi pasien adalah pasien akan bangun dengan cepat, justru kondisinya menurun dengan berat. Oke, ini pertanyaan lagi. Kalau glioma rekaren muncul lagi, kapan kriteria untuk dilakukan reeksisi ulang? Silakan. Oke, jadi kalau lihat dari flowchart-nya tadi, itu untuk recurrent itu tetap kalau ada barangnya tumor tumbuh, kalau misalnya accessible bisa diambil dan kita bisa ngambilnya ini maksimal, ya tetap harus diambil lagi. Jadi kebetulan kami di Surabaya sering dapat kiriman pasien, kebetulan biasanya dikirimnya itu langsung ke radioterapi, tapi biasa dari radioterapi dikirim lagi ke kita. Artinya pasien dikirim untuk radioterapi, tapi karena radioterapi itu antri, dan antrinya cukup lama, artinya pasien itu akan dikirim lagi ke bedah saraf, dan di situ akan kita lakukan evaluasi lagi dengan MRI,
dan akan tumbuh, pasti tumbuh. Dan akhirnya akan kita reseksi lagi, karena dari beberapa jurnal dikatakan, kalau misalnya ada bentukan tumor itu, mau kita radiasi, mau kita kemoterapi, dia tidak akan ada hasilnya kurang baik. Dibandingkan kalau kita tumor itu memang tidak ada, artinya tumornya minimal. Dikatakan di situ lebih dari minimal 90%. Kalau kita mau reseksi itu, kalau bisa kita mencapai 90% itu cukup bagus. Mungkin seperti itu. Jadi muncul sedikit aja diambil ya? Ya, kalau kita lihat di center-center kayak di Jepang misalnya, mereka itu operasinya memang begitu, karena mereka setiap 2 bulan pasien itu datang di MRI lagi, baru ketemu kecil sebesar ujung kuku ini langsung dioperasi lagi. Makanya mungkin tadi dibilang survival rate-nya di Jepang itu sangat bagus, artinya dia grafiknya jauh di atas Eropa atau Amerika, karena sistem asuransi mereka cukup baik, dan pasien itu sangat patuh dengan dokternya. Artinya disuruh MRI tiap 2 bulan mereka tidak akan ngelak. Selalu di MRI, artinya begitu dia kelihatan recurrent kecil, itu sudah diambil lagi. Dan dilakukan prosedur mulai dari awal lagi. Artinya pasien itu akan survive lebih baik. Mungkin seperti itu. Kamil yang di Jepang 5 tahun nih, bisa kasih komen sedikit. Betul seperti itu? Ya dok, jadi di tempat saya itu adalah center glioma di Pulau Kyushu. Jadi di sini itu pasien dengan glioma, curiga glioma dari awal langsung disetting bahwa dia bakal nginep di rumah sakit 2 bulan. Dari awal udah dibilang seperti itu. Jadi length of stay itu ditanggung seperti itu dengan insurans sistemnya nasional 2 bulan langsung. Jadi patokannya nanti hasil histopatologi dan molekulernya akan keluar kurang dari seminggu. Minggu pertama langsung dilakukan radiasi dan paralel dengan temozolomid langsung masuk. Jadi cuma butuh waktu seminggu untuk mereka mendapatkan semua informasi untuk next step-nya apa gitu. Terus berlanjut sampai seperti itu, dan pengelolaannya pakai database yang standar juga gitu. Jadinya semua terevaluasi baik, jadi tahu yang kira-kira yang buruk itu kenapanya tuh tahu, bukan hanya menebak-nebak. Seperti itu sih, kalau di sini saya lihatnya seperti itu, dan kolaborasi dengan bidang lain tuh sangat jalan, patologi, radioterapi, sama ini, rehabilitasi medik, itu dari awal, setelah operasi langsung di asesmen dan langsung dilakukan rehabilitasi medik dari situ, fisioterapi. Jadi semua datanya ada dan semua bisa dievaluasi dan dimonitoring secara lengkap. Seperti itu. Dokter Adian masih di mute itu. Ya. Barkulan ada tambahan sedikit? Ya, sama, lebih besar sama. Mungkin rata-rata kita terbentur dengan permasalahan yang utama adalah asuransi. Kembali lagi statement saya, ini suatu penyakit yang memang kalau kita mau final mengatasinya memang butuh effort dan butuh biaya gitu. Jadi kadang-kadang pasien terkendala biaya, asuransi, dan segala macam. Jadi datang itu sudah, kita nggak bisa mengukur datang dengan klinis yang bagaimana, tiba-tiba kita MRI ulang sudah besar lagi. Jadi agak sulit untuk cari database-nya gitu. Jadi kesimpulannya memang kita akan operasi ulang apabila pasien datang kembali, dan which is memang sudah dengan gejala yang sama seperti di awal atau bahkan lebih berat gitu, Dokter Adian. Ini ada pertanyaan bagus terkait dengan hal ini, adalah parameter maksimal safe section-nya itu gimana? Pakai CT kontras kah? Atau harus MRI? Atau bagaimana? Atau pada saat reseksi dilakukan mapping awake IOM? Kapan, bagaimana parameter kita menentukan ini maksimal safe section? Dr. Irwan. Pertanyaan terakhir nih ya, mungkin waktunya. Silakan. Jadi memang kalau kita lihat di center-center yang sudah maju, saat ini kita memang safe maksimal resection-nya mungkin maksimalnya kita mungkin angkanya setinggi ini, tapi safe-nya mereka mungkin sudah di atas lagi. Artinya kita bisa yakin itu safe, itu kalau kita bisa mengevaluasi, artinya dengan intraoperatif monitoring tentu harus dipakai,
dengan stimulasi baik kortikal atau subkortikal stimulasi itu harus tetap dijalankan sampai muncul defisit. Jadi begitu di STIM dan sudah kan STIM itu ada ukurannya, dan kalau kita sudah dekat dengan corticospinal tract atau dengan fasciculus yang lain itu kita harus berhenti. Jadi taunya berhenti dari mana ya, dari intraoperative monitoring itu, atau kalau saat ini kita punya navigasi, tapi navigasi ini juga punya keterbatasan, artinya begitu dia sudah kita debulking, itu kita sudah reseksi, kita buka liquor, itu ada brain shift, jadi sudah tidak akurat lagi. Makanya kalau pakai navigasi memang yang ideal juga dengan intraoperative MRI. Jadi masuk MRI yang baru, masuk navigasi, sehingga kita tahu yang planning yang terbaru seperti apa. Tapi yang utama adalah seperti yang di Profesor Defoe bilang itu, adalah fungsionalnya yang nomor satu, artinya intraoperative monitoring yang harus diutamakan daripada anatomicalnya. Seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan, bagaimana peran gamma knife dan brachytherapy? Bisa di gamma knife nggak di glioma? Ya, Dr. Irwan. Oke. Gamma knife ini masih kontroversi untuk glioma dan belum ada juga di NCCN. Ada sih, sudah masuk sih itu. Cuma memang terbatas. Artinya gamma knife itu sifatnya vokal. Jadi dia untuk lesi-lesi vokal ini sangat baik. Artinya kalau misalnya ada koin lesi, misalnya lesi yang batasnya jelas, itu pakai gamma knife itu mungkin baik. Cuma masalahnya GBM, anaplastik, ataupun yang diffuse, itu tidak bisa kita lihat batasnya. Itu akan sulit untuk melakukan planning dengan gamma knife. Mungkin untuk yang vokal, saya pikir juga beberapa jurnal sudah dibilang juga ada hasilnya juga dengan gamma knife, tapi ya belum dijadikan acuan sih sampai saat ini. Saya waktu itu belajar gamma knife di Tokyo itu juga 4 bulan, hampir-hampir tidak ada kasus glioma yang di gamma knife sama mereka. Gitu. Ya, setahu saya memang gamma tidak perlu direkomendasikan karena sifat infiltrating dari karena tidak GBM vokal. ini, vokalnya itu. Terus ini ada kawan dokter berdasarah dari Sidoarjo, Dr. Bimba Prastarana tanya, kalau post-op itu di dekompresi atau di kranoplasti? Dan idealnya berapa lama setelah post-op dilakukan radioterapi? Kalau ya pasti di osteoplasti. Osteoplasti ya? Iya. Karena radioterapi dilakukan secepat mungkin. Artinya kalau misalnya lukanya sudah kering, ya langsung di radioterapi. Karena mungkin saya dulu waktu belajar itu pernah ada yang juga yang berpendapat bahwa didekompresi karena takut tumornya tumbuh lagi. Jadi, nah itu ya. Tapi itu sebaiknya tumbuh tapi dia keluar. Ya, jadi konde seperti yang ditunjukkan tadi. Oke, mungkin ada masukan dari Dr. Roland? Ya, ini ada satu yang ini terakhir ya. Dari saya. Yang tadi menarik itu sebenarnya menggabungkan antara NCCN. Jadi yang tadi Dr. Kami kan sudah menjabarkan mengenai 2016 klasifikasi dengan Dr. Irwan ini National Comprehensive Cancer Network NCCN. Sepertinya NCCN belum mengadaptasi sepertinya ya. Karena memang kalau dari tabel yang ditunjukkan 2020 itu masih histopatologi. Belum ada tulisan IDH mutant, IDH wild type, NOS itu belum ada. Itu harus kita cermati sebenarnya. Coba kalau nanti kita lihat lagi. Kalau saya lihat tadi kuliahnya Dr. Irwan, sepertinya 2020 pun belum terimbas dengan klasifikasi 2016 itu WHO. Nah, ini juga kita harus sama-sama mencermati masalah itu. Jangan sampai nanti kita malah jadi bingung. Ini kok NCCN 2020 mengatakan seperti ini, sementara WHO 2016 sudah terapi, sekarang sudah lebih ke arah biologi molekular. Nah, ini harus kita cermati juga nih buat teman-teman semua yang neuroonkologi. Ya. Oke, karena keterbatasan waktu ini banyak beberapa pertanyaan, nanti kita japri, kawan-kawan kita banyak yang tanya kasus-kasus. Ini terima kasih sekali atas partisipasinya. Tidak terasa sudah jam 10 lebih kita ngobrol-ngobrol di sini.
Kalau boleh Menarik, saya Dr. Radian. Ya. simpulkan, terima kasih untuk Bang Roland, Dr. Dia Fauzia. Mungkin Dr. Dia mungkin mau tambahin sedikit sebelum closing nih. Dr. Dia masih sama kita atau belum? Enggak? Oh. Ya, Dr. Dia sebelum tutup nih. Tentang tadi nih, seberapa impact tadi dengan pengaruhnya terhadap terapi, mungkin kan teman-teman PA sudah paling direpotkan untuk ini kan, dokter bedah sarafnya minta ini. Masih di mute Dokter Dia, maaf, masih di mute. Silakan. Kalau urusan terapi, terus terang saya ini kurang. Ya, tapi memang impact dari biologi, dari biomolekulernya itu adalah memang ke prognosis dan terapi terus terang ya. Cuma memang aplikasinya di kita ini masih menantang ya, banyak yang harus dibenahi gitu. Itu aja sih Dr. Radian. Ya, tantangan kita semua. Jadi mungkin nanti kita kolaborasi teman-teman yang di Bandung, yang di Semarang, yang di Jakarta. Ada Dr. Inggas juga di sana, pakar teman kita yang di Jakarta. Nanti kita akan lanjutkan dengan kolaborasi nyata di lapangan. Sesi ini akan kami tutup. Akan ada kuis juga, sama seperti sesi pertama. Saya serahkan kepada moderator. Sekali lagi terima kasih telah bergabung dalam acara ini. Semoga ilmu yang dibagikan malam ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Terima kasih Dr. Roland, terima kasih Dr. Dia, dan semua senior yang telah hadir dalam acara ini. Saya kembalikan ke host. Silakan. Terima kasih Dr. Dia, Dr. Kamil, Dr. Irwan. Sama-sama. Ya, terima kasih Dok. Ya. Terima kasih semua. Ya, terima kasih kepada Dr. Hadian dan para pembicara sekalian atas materi yang diberikan. Kami persilahkan kembali kepada hadirin sekalian untuk dapat mengisi quiz polling yang sesi kedua. Berikut saya launchingkan pollingnya. Ya. Tetap terdapat 2 pertanyaan, true or false. Pertanyaan pertama, salah satu tujuan operasi pada low-grade glioma adalah salah satunya untuk mengurangi risiko pertumbuhan tumor dan mencegah transformasi menjadi malignan. True or false? Pertanyaan kedua, reseksi parsial tumor merupakan tujuan utama operasi pada kasus glioblastoma multiforme. That's true or false? Kami persilahkan selama 1 menit untuk dapat mengisi pilihan jawaban tersebut. Hati-hati, ini mengandung jebakan juga ya. Saya kira sudah cukup. Waktu polling selesai. Ya, saya share-kan hasil result-nya. Ya. Untuk soal pertama, sebanyak 69% voters menjawab true pada pertanyaan. Salah satu tujuan operasi pada low-grade glioma adalah untuk mengurangi resiko pertumbuhan tumor dan mencegah transformasi menjadi malignan. Dan 75% voters menjawab false. Reseksi parsial tumor merupakan tujuan operasi pada kasus glioblastoma multiforme. Untuk selanjutnya kami harapkan komentarnya dari moderator dan Dr. Irwan untuk bisa memberikan komentarnya. Silakan Dr. Irwan. Dr. Irwan, silakan. Oh, ya. Apa tadi? Itu jawabannya gimana? Sudah oke belum? Mau Ya, komentari? dan nomor 1 tadi pertanyaan apa lupa? Salah satu tujuan operasi ya. pada low-grade glioma adalah untuk mengurangi resiko Ya, betul. pertumbuhan Jadi tumor. nomor 1 adalah karena low-grade glioma tadi yang sudah kita jelaskan bahwa selain untuk mengurangi resiko pertumbuhan, karena dari jurnal beberapa itu meskipun dia low-grade ada chance pertumbuhan kira-kira 0,4 cm per tahun. Dan juga tadi itu, yang kedua adalah karena adanya yang tadi dijelaskan Dr. Kamil, IDH mutation itu, bahwa yang low grade ini sebetulnya dia bukan sesuatu yang benign, tapi adalah suatu pre-cancer. Jadi sebentar lagi dia akan menjadi cancer, sehingga saat ini terapinya adalah dengan reseksi. Untuk nomor 2, apakah parsial tumor merupakan tujuan operasi khusus GBM? Sebetulnya bukan parsial, tapi reseksi semaksimal mungkin dengan preservasi fungsi-fungsi neurologis. Seperti itu. Oke. Jadi bukan parsial ya. Kalau bisa maksimal, kita maksimal.
kita maksimal. Jadi niat awal itu harus dalam hati pada saat mulai ngiris, niatnya itu ambil semaksimal mungkin. Karena niat itu sangat penting. Kalau udah saraf dari awal niatnya hanya nyuil, ya dijual aja nanti ya. Bang Roland mungkin mau komen soal itu. Oke, Dr. Roland masih ada? Ya. Setuju. Saya nanti itu urusannya bukan ilmiah lagi, nanti agak melenceng itu masalahnya. Iya, itu masalah niat. Jadi harus niatnya dari awal adalah niat mengambil semua atau hanya mengambil sebagian. Mengambil semua, sebagian, BPJS-nya tanggung semua, atau BPJS sebagian, itu ada pengaruh hubungannya juga itu nanti. Iya, oke. Ya, terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan yang sudah bergabung. Saya ucapkan semoga apa yang kita pelajari bisa memberi manfaat untuk pelaksanaan pasien-pasien kita nanti. Ya, saya kembalikan kepada host. Terima kasih sekali lagi Dr. Roland dan Dr. Diah yang telah membantu meramaikan acara di sini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.